Guru kita bersama Bapak Salam Kota Kiai Dr. Kiai Nurhamin MA yang jawabnya lagi banget. Ya, sama-sama kita hormati guru kita bersama yang akan memberikan pencerahan kepada kita pada pagi hari ini, Bapak Kiai Surahadi Ashari Akbar atau nama samarannya nama samarannya nama lengkapnya kita doakan beliau bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua sehat walafiat dan senantiasa istiqomah dalam dakwahnya. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, ustaz, subhanallah, saya sebutin satu-satu dah. Banyak amat ya. Yang sama-sama kita hormati para ketua DKM Kecamatan Lima dan Cinere. Dan alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Kota DPRD Kota Depok, Bapak Ubaidillah. Alhamdulillah hadir bersama kita. Mudah-mudahan selalu semangat dalam berjuang untuk masyarakat Kota Depok Kecamatan Lima khususnya. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara dari dua wilayah, dari Kecamatan Lima maupun Cinere yang mudah-mudahan hadir dan mengunjungi kita di sini selalu ditambahi keberkahan kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut satu persatu, namun insyaallah dalam rangka sahabat dan ta'zim. Subhanallah, pada subuh ini kita semua insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan pahala kita terus mengalir dan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam berikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita satu umatnya. Dan juga
sini ada Bapak Hajian dan juga mohon ada Ustaz Abdul Rahman dari Tenere dan seluruh Bapak-Bapak RT, Bapak RW dan Ketua DKM sekecamatan Limo dan Tenere yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat bagi saya. Dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jamaah yang hadir, yang saya tidak sebutkan satu persatu juga, namun tidak mengurangi rasa hormat bagi saya. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan inayahnya, alhamdulillah kita bisa hadir di acara rutin, yaitu acara PKKM Kecamatan Tenere Limo yang diadakan setiap hari Minggu, dan alhamdulillah pada hari ini bertepatan di Masjid Jami Al-Mujahidin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, sahabat dan kita selaku umatnya. Bapak jamaah yang saya hormati, di sini saya sebagai Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri di dalam acara ini. Yang kedua, saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan mengenai hal-hal di dalam pelaksanaan acara ini banyak kekurangan dan seni, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mendengarkan sambutan dari Ketua DKM Kecamatan Limo dan Tenere. Dalam hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum kepada Bapak Ustaz Muslim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat iman Islam sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita masih sama-sama dapat bermuajahah duduk bersikuh di ruangan masjid yang menjadi dalam rangkaian ibadah kita. Yang pertama ibadah sholat subuh berjamaah. Usahakan kita mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kita para umatnya yang insyaallah hari ini masih setia kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan kita semua mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan
kita hadirkan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Ustaz Haji Busron Ramli atau disebut dengan Gus Ramli. Dia merupakan putra dari guru kita Bapak Kiai Haji Ma'ruf Hidayat. Maka Allah Ibu Hayati mudah-mudahan Allah beri kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat kita hormati Wakil Anggota DPRD Kota Depok Abang Boybillah dari fraksi PKS. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan tugas-tugasnya dalam mengemban amanah kita sebagai wakil rakyat kita, dan mudah-mudahan kita doakan beliau beristiqomah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di masyarakat, terutama di Kecamatan Timur dan Jaya. Yang sangat kita hormati nasihat kita di antaranya PH Khatib Maka Allah Ibu Hayati, guru kita Kiai Haji Abdul Rahman dari Cinere, dan yang terhormat yang kita hormati Ketua PCNU Kota Depok Bapak Kiai Haji Solehan atau disebutnya Kiai Alek. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, serta seluruh para kolega yang masih yang hadir, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak kurangi rasa mahabbah dan ta'zim kami. Pada kesempatan kami hari ini, alhamdulillah, ucapan yang pertama, jazakallahu khairan, kami aturkan kepada Takmir Masjid Al-Mujahidin meruyung dalam rangka menerima tamu-tamu Allah kuliah subuh BKKMI Cinere. Kami serahkan semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus para pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin, yang mudah-mudahan masjidnya selalu diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ucapan permohonan maaf apabila kami selaku pengurus DKKMI Cinere masih beberapa hal yang kurang berkenan barangkali dari segi jamaah. Emang ini kayaknya masjidnya agak besar, kelihatannya sedikit jamaahnya. Ya betul ya. Iya, alhamdulillah, tapi kelihatannya kebanyakan ini 10 baris kali 20 lumayan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat kita dari masing-masing diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ingin menyampaikan untuk kuliah subuh Ahad depan, insya Allah kita akan berada di Kecamatan Cinere, tepatnya di Masjid Raya Cinere. Alhamdulillah, kami sudah berkoordinasi dengan Kiai Haji Abdul Rahman. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama bisa diberikan kesehatan dan bisa menghadiri kegiatan kuliah subuh kecamatan, yang insya Allah akan depan kita berada di Masjid Raya Cinere, insya Allah. Dan yang terakhir, ingin menyampaikan infak pada pagi hari ini terkumpul, jamaah sudah mengumpulkan sebagian rezekinya untuk kegiatan kita, kegiatan kami sebesar Rp890.000. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sedekah kita, infak kita pada pagi hari ini kita buatkan insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk guru-guru kita yang sudah gugur, pejuang-pejuang subuh kita, yang mudah-mudahan Kiai Haji Abi Idris, Kiai Haji Asmaul Raisan, Bapak Kiai Haji Madari, semua yang tergabung dalam kuliah subuh yang sudah wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya jadikan robbah bin riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin,
jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita segarkan pikiran hati dan perasaan kita. Kita hadirkan kembali fikih kita di majelis Rasulullah untuk sama-sama menikmati indahnya suasana bersama dan indahnya saling berbagi ilmu. Kita hadirkan Rasulullah di majelis ini. Ya Rasulullah, salamun alaik ya
saya nanya BKKM apa sih singkatnya? Badan Koordinasi Kesejahteraan Masjid. Mudah-mudahan masjid-masjidnya pada sejahtera semuanya. Jamaahnya juga sejahtera, pengurusnya sejahtera. Tapi kalau ada TKM yang masih kurus, tandanya belum. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah juga hadir sudah menjadi imam dari para sholat subuh kita, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Libong, di Doktor siapa sih namanya? Dr. Hamid. Nah, dokter Pak. Tadi kalau dokter tukang suntik, kalau dokter D-nya gede. Nah, jadi mudah-mudahan senantiasa dalam taat kepada Allah, sehat dan yang bermanfaat buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan saya, Ketua PCNU, Kiai Alex, alhamdulillah juga sudah hadir. Karena saya di FPC Pak, jadi ini atasan saya. Tapi kalau di sini udah apa-apa lah, barang aja. Juga hadir Aktif Meruyung, dengan Meruyung, Selamat Firdaus, dan semuanya para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para kiai, para bapak-bapak haji. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak memperhati rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan kita semua adalah penghuni surga-Nya Allah. Amin ya rabbal. Ini yang hadir biar sepandang mata cuma setengah masjid, tapi hakikatnya yang hadir ini penuh Pak. Karena diisi waqufat alaihimul malaikat ikut tuh. Jadi jangan takut. Pernah dikata boleh hakikat begini, orang Islam di Indonesia itu banyak. Orang Islam di Indonesia itu banyak, apalagi kalau melihat dari jenis KTP-nya banyak. Benar-benar. Tapi kalau pengen lihat orang Islam yang ngejalanin perintah Allah, setidaknya gitu ya Pak, setidaknya ngejalanin perintah Allah walaupun sholatnya yang sering bolong-bolong, pas Idul Fitri Idul Adha. Tapi kalau pengen melihat orang Islam yang benar-benar Islamnya, pas jamaah subuh Pak. Maka tadi kalau dibilang pejuang subuh itu jangan dibilang pejuang, udah nggak usah. Subuh mah nggak perlu diperjuangin, tapi kudu. Kalau perjuangan itu kadang-kadang masih suka milih-milih untung rugi, benar-benar. Untungnya apa, ruginya apa? Kalau kita tanya batin kita sendiri nih Pak, kalau kita masih memperjuangkan subuh, tandanya masih ada yang kita incar. Di depan ada tulisan tuh dari Muhammad Benar. Aku di Benar, aku di Madi tulisan. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia amal isi-isinya. Kira-kira itu bukan yang kita incar. Ini jujur-jujuran aja sudah ngomong. Nasi uduk. Kita nggak bilang kan? Ya Allah, ada Bang Ubay, mohon maaf, lupa saya. Ya, Bapak yang sudah dilantik kemarin dilantik Bang Ubay ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan amanah bisa menjalankan daripada kewajibannya sebagai anggota DPRD Kota Depok. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita sekedar memperbaiki niat aja. Saya di sini nggak bisa ngajarin kalau orang-orang bersolat subuh udah pasti ngajarin Pak. Saya paling segan sebenarnya ceramah subuh. Kenapa? Yang pertama suara yang benar. Dari kalau kayak Nur Hamim memang udah biasa dia ngimamin sholat subuh, saya nggak pernah biasa ngimamin sholat subuh, kenapa serak? Ada yang masih begitu ada? Udah minum air putih biar kata sebotol, kalau nggak biasa serak aja. Kalau belum kena kopi. Hah? Oh kenapa? Tadi Pak Dede nanya itu mau minum dulu, saya kira boleh kita itu karena gitu ya putih. Emang susah. Jadi kalau sempat jadi hobi juga. Jadi kalau lagi subuh begini maka udah jangan banyak-banyak harapan kita, karena para ulama juga bilang kalau pengen berkah subuh, kalau pengen apa-apa subuh, biar kata dikejar nggak dikejar, kalau subuhnya udah jalan insya Allah mudah. Yang benar langsung dari Allah. Jam sholat subuh sampai subuh lagi aman, amin.
pirang-pirang berapa udah suruh pemirsa. Udah bukan saya mah sejak kapan sih saya ceramah pirang-pirang. Saya ceramah paling nyindir kalau nggak berasa ya bodo amat. Urusan lain. Inna kala tahdu man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi Muhammad aja minta Allah, ya Allah saya pengen dong paman saya dapat hidayah. Diomelin sama Allah. Kamu ya Muhammad gak bisa kasih hidayah kepada orang yang kamu mau, gak bisa. Hidayah terserah Allah mau kasih ke siapa. Ini barangkali yang datang di sini gak dapat hidayah. Bisa jadi yang lewat masjid kedengeran dapat hidayah. Bisa jadi. Tapi insya Allah gak ada. Insya Allah yang lewat dapat hidayah, yang duduk akan dapat hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang pertama, alhamdulillah bersyukur Pak. Limo menerek dengan segala macam aktivitasnya. Kita ini bersyukur tinggal di Depok ini bersyukur biar kata Depok belah pinggir. Ini kan Depok pinggir Jakarta. Udah rada-rada kota saya malah bingung ngeliatin lampu merah kagok. Kalau benar-benar lampu merah nggak tanggung-tanggung Pak, sekali dibikin gua. Saya buta warna merah, hijau. Hijau, ya tetap hijau. Lemon tolnya kagak ada isinya, salah lewat. Insyaallah. Tapi kita bersyukur Pak. Bersyukurnya apa? Kegiatan gak ada habisnya. Betul. Kalau timbang cuma nyari makan buat sesuap nasi ada. Kalau timbang cuma buat memenuhi kebutuhan hidup ada. Kita lihat di sini kegiatan kita, masya Allah. Dan mulai subuh udah mulai. Ntar siang mulai ada yang kondangan ada. Makan siang dapat di sini. Yang amplopnya itu kan rahasia. Suara itu juga kawan-kawan. Gak usah ditulis nama. Nanti malam masih ada maulid. Ada maulid. Ada maulid yang dapat makan, ada yang dapat snack. Asal dapat makan, snacknya yang kedua. Masya Allah. Ada lagi tahlilan malam 1 sampai 7. Kegiatan tak habis-habis Pak. Tapi kita ingat di dalam kegiatan itu bukan materi dunia yang kita cari. Ini yang sering dilupakan sama orang. Yaitu yang kita cari ada akil dunia. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Untuk berilmu lemah dihilang ilmunya. Tapi pertanyaan saya begini, apa iya orang yang sering ngaji ilmunya kosong? Mohon maaf, Bapak udah umur segini ngaji udah berapa ratus berapa ribu kali Pak? Kata itu ilmu yang didapat kira-kira masuk menyerap dalam hati, teringat dan tercatat di pikiran, atau masuk kanan keluar kiri? Bagaimana? Padahal jelas-jelaskan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Orang kedudukannya akan diberikan kemuliaan di dunia ketika dia berilmu. Orang berilmu pasti kedudukannya akan tinggi. Hak. Tidak bisa diragukan. Tapi ulama juga Sayyidina Umar bin Khattab nih Pak, yang ngomong Sayyidina Umar, inni akhafu, aku itu takut. Takut apa? Takut sama-sama alimul munafik. Orang yang alim, orang yang berilmu tapi munafik. Lalu ditanya sama orang yang duduk samping Sayyidina Umar bin Khattab, wa kaifa yakunul alimul munafik? Bagaimana bisa ada orang alim yang munafik, wahai Umar? Nah, ini kalau model saya bukan kopi begini Pak, model-model. Tapi sebelum sekarang juga cuma kapan minumnya. Udah dengerin aja dah. Wa kaifa yakunul alimul munafik? Bagaimana bisa orang alim tapi jadi orang munafik? Kata Sayyidina Umar bin Khattab apa? Huwa dia itu adalah alimul munafik, alimu bi'ilm
wa munafiqun fi qalbihi wa amalihi. Dia itu orang munafik, orang alim, yaitu adalah orang yang dari segi keilmuannya pintar, tapi hati sama perlakuannya munafik. Lain diucap, lain dilakuin, lain dikata, lain di hati. Coba sekarang kita introspeksi diri kita. Ini bukan buat bapak, buat saya. Jangan ngomongan saya. Saya makanya Pak mohon maaf kalau ada jamaah-jamaah yang undang saya, kalau ada jamaah-jamaah yang minta saya ceramah, saya selalu bilang begini, saya emang gak punya ilmu. Saya emang gak bisa ngajarin kitab tebal-tebal, saya gak bisa ngajarin tafsir Quran tebal-tebal. Emang apa melaki ini susah. Kalau mau mengubah nikah dua itu Pak, insya Allah udah diniatin, belum dilakuin. Saya makanya Pak gak pernah bab tahajud, gak pernah bab puasa, gak pernah bab yang sunnah-sunnah yang panjang lebar. Kenapa? Nggak bisa ngelakuin. Senin Kemis bukan puasanya, napesnya lah. Puasa, sholat, sunnah dan lain sebagainya, kita tahu kadar kita. Kita tahu kadar kelemahan kita. Saya baru bisa ngajarin panjang lebar itu ke santri doang. Kenapa? Kebutuhan daripada ilmu mereka. Tapi kalau buat jamaah, ya rukun aja, jangan berantem. Udah gitu aja. Sholat wajib udah kerjain, yang sunnah terserah. Mau dilakuin alhamdulillah, nggak dilakuin kagak dosa. Puasa alhamdulillah. Sedekah kalau emang mampu keluarin, kalau kagak mampu minta. Lo juga nggak mampu, pantas dapat sedekah. Jadi kita ini kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya paling takut nanti ada orang alim tapi munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ini hal yang paling menohok buat kita. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Orang banyak bisa ngomong, itu bukan lagi ngomongin DPRD, bukan. Bukan lagi ngomongin apaan, kopi dibawain. Minumnya bagaimana? Minum dulu Pak. Break apa? Iya. Ada acara pakai break dulu. Udah kayak talk show. Ini masalah kalian ngomongin dewan, saya kalian ngomongin pilkada, saya kalian ngomongin pilwali, saya kalian ngomongin pilpres. Kalau itu udah biasa. Ini mah pribadi kita Pak. Kita banyak ngomong. Kita banyak ucapannya, kita banyak janjinya, tapi kadang-kadang kita takut kita bisa ngelakuin, dan banyak orang yang ngomong tapi nggak ngelakuin. Kenapa? Kadang-kadang ustaz yang paling sering begitu nasihatin orang benar-benar sama bini kudu akur gitu ya. Lah ustaz kenapa cerai? Enggak akur dong sama bini, ya kagak gue mau nyobain mau cerai boleh. Ustaz kan bisa aja cerai. Bisa kalau ustaz mah begitu. Ustaz kan bini akur, ya bininya. Makanya saya mau bilang pantas dipanggil kiai. Kalau Nur Hamid juga sama. Kemauan ada, keberanian orang. Jadi gitu Pak. Makanya dikatakan dalam sebuah kaidah apa? As-sukutul dhahab. Diam itu emas. Ini laki-laki kita udah pantas jadi orang diam. Tapi jangan sampai kita gampang mengucapkan sesuatu yang nggak bisa kita lakuin. Sukutul dhahab, diam itu emas, diam aja. Kita introspeksi sama diri kita sendiri sekarang. Ilmu yang udah kita dapat, udah berapa persen kira-kira yang diamalin? Masya Allah, ini yang paling berat Pak. Kita udah dapat ilmu puasa, udah dapat Pak? Udah? Ilmu toharah, bersuci, wudhu dulu aja. Ilmu wudhu kita udah dapat ya Pak? Mana yang rukun, mana yang sunnah, udah belum? Kalau dalam berwudhu jangan terburu-buru, tapi masih berapa banyak orang kita yang wudhunya buru-buru. Saya pernah meraktekin begini, orang kita ini kalau wudhu yang kadang-kadang ngawur, bukan yang ngawur, bener, sah, tapi kok aneh. Sunnahnya wudhu apa Pak?
Di antaranya membasuh 3 kali. Bener ya? Bener ya? Membasuh 3 kali. Ini kalau pengantangan sekarang ada yang mau praktek di depan kan? Asal membasuh tangan bagaimana? Nah, boleh kalau ada yang mau praktek di depan. Ada yang mau? Nih, kebanyakan orang kita nih Pak kalau lagi duduk tangan kanan, bener ya? Geser ke kiri, bener ya? Geser kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Itu namanya 3 kali, bukan 1. Itu namanya 1. Ada yang mau dimasuk bilang? Ada? Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ada yang begitu ada? Ada. Yang benar bagaimana? Yang benar ya 3 kali Pak. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Itu baru namanya takhlis atau 3 kali. Kaki yang lebih parah. Malas banget buat bongkok, malas banget buat gosok kaki, malas banget itu begini bos. Ngerti? Ada yang begitu ada? Banyak. Itu ilmu kita udah dapat, tapi kita nggak praktekin Pak. Ini yang sederhana-sederhana aja. Orang buka puasa, doa buka puasa apa? Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu itu doa setelah batal Pak. Doa buka puasa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak orang yang lagi pakai Bismillah Allahumma lakasumtu? Nah itu Pak. Padahal dalam hadisnya Pak, kalau orang makan nggak pakai Bismillah dibantuin setan kayak makan muntahnya setan. Nggak Pak, buka puasa pakai muntahnya setan Pak. Nggak pakai Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakasumtu. Diajarin begitu, jangan nyalain dulu. Normal aja. Orang doa makan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Buka sedikit, udah batal, udah nyampe kerongkongan airnya atau kormanya, baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Kalau lengkap pakai loma-loma udah. Tapi dah orang kita kok udah nggak bisa garas ini udah. Doa panjang amat ini apa ini ada sebelah ada ini orang kita kok begitu. Buka yang pakai manis-manis di apa nih orang kita. Tapi bukan korma, es cendol, es buah. Tapi yang berbukalah dengan yang manis-manis. Ini kan tafsir orang itu aneh-aneh banget, masya Allah. Ada yang gadoin gula. Ilmu kita udah punya. Sama bini, kita kudu sayang, kita kudu rukun, kita kagak boleh berantem, jangan pelit sama bini. Semakin pelit sama bini, rezeki semakin seret. Udah paham kita. Tapi masih berapa banyak orang yang pelit sama bini. Ngomong kagak punya duit, padahal orang ada. Mancing, kagak saya lagi gak pengen mancing, kagak. Mancing mah gak malam Pak, subuh ngomongin mancing enak Pak. Terus soalnya gak jadi pergi mancing hari ini, kasihan. Ilmu kita udah banyak. Makanya Allah bilang begini, orang keistimewaan orang yang berilmu itu diangkat derajat bersama Allah. Tapi orang-orang yang berilmu itu akan lebih diangkat derajatnya oleh Allah apabila dia bisa mengamalkan ilmunya. Ini mohon maaf, duduk di depan di sini kira-kira gara-gara apa? Punya nama? Enggak, Bapak juga punya nama. Ngapa duduk di belakang? Orang yang di depan ini dianggap lebih berilmu, betul-betul. Dianggap tuh apa? Pada hakikatnya yang tahu cuma dirinya sendiri. Saya kagak pantas duduk di sini, saya pantas duduk di belakang sambil rokok. Ini mah cuma lempengan kebetulan aja. Jadi sama-sama nih Pak. Yuk, kita udah dapat ilmu, kita udah dapat waktunya, tinggal satu. Praktek
Bukan satu ilmu sebenarnya tirakat doang, bahasa Imam Zubair saya ambil dari kalimat beliau. Kawan, sholat tahajud barangkali kurang istiqomah. Betul ya Pak? Bisa jadi cuma 1 minggu doang pas wayangnya suling kita aktif. Bisa jadi di hari-hari lain kita bangunnya pas menengah lagi azan subuh. Kita nggak ada yang tahu, namanya juga memang siang. Kalau kata Bang Imam Zubair, setiap orang kudu punya tirakat, setiap orang kudu punya amalan, setiap orang kudu punya pegangannya. Kalau kita emang bab tahajud masih agak kurang, kita ganti sama yang lain. Puasa Senin Kamis, yaitu tadi Senin Kamis, kadang Senin, kadang Kamis, kadang-kadang kagak Senin, kagak Kamis. Orang yang masih gawe puasa biasanya kuat sampai jam 9. Ngeliat temennya ngopi, ya ikut. Apalagi yang ojek online, ya susah banget udah. Emang kerjaannya di panas-panas, apalagi nganggur dan mancing, susah puasa. Senin Kamis susah. Kalau emang kita nggak bisa sedekah gara-gara duit kita pas-pasan, ya udah jangan maksain sedekah daripada dapur di rumah kagak ngebul. Punya duit gocap, sedekahin gocap, makan apa? Kalau emang kita nggak bisa sholat sunnah qobliyah ba'diyah, masya Allah, qobliyah subuh diuber-uber, qobliyah zuhur ditinggalin. Benar-benar qobliyah subuh diuber-uber, ba'diyah zuhur ditinggalin. Qobliyah subuh diuber-uber, ba'diyah maghrib ditinggalin. Apakah subuh sama maghrib itu beda? Sama-sama sunnah mu'akkad. Ya udah, kalau pengantar sholat sunnah makin jarang-jarang, duha juga belum tentu bisa, benar-benar. Kita belum bisa banyak macam-macam dah buat tirakat. Kata Bang Imam Zubair begini, setidaknya setiap orang kudu punya tirakat ini dan jangan sampai ditinggalin. Apa tirakatnya? Punya hati yang baik. Selalu berprasangka baik kepada orang. Jangan gampang nyari musuh, jangan gampang ngomongin jelek orang lain. Selalu menenangkan hatinya. Lihat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Hari di mana tidak ada manfaat anak-anak, tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat itu semuanya. Datang ke Allah cuma butuh hati yang bersih. Makanya Bang Maimun bilang, tirakat kita yang harus benar-benar dikejar hatinya bersih. Jangan punya prasangka jelek. Ini kalau lagi begini kan banyak yang punya prasangka jelek ya kira-kira. Ngaku. Ada yang saya lagi ceramah ngeliatin jam, kelarnya kapan? Oh, ada yang ngeliatin ke belakang, itu kira-kira lauknya apa? Oh, hati baik aja Pak. Bapak husnuzon itu apa? Itu nasi bukan buat saya. Jadi kalau Bapak nggak dapat, nggak sakit. Melihat panitia nenteng kopi, enak banget kopi. Itu kopi bukan buat saya. Tuh biar tenang hati. Belajar nata hati, belajar nata diri. Kita nggak bisa ngomongin banyak-banyak dah. Qalbun salim aja. Ilaman atawah di qalbun salim, orang yang datang dengan hatinya bersih itu, insya Allah nikmatnya luar biasa. Belajar. Kalau hati sudah bersih, insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin. Dan sebelum tidur juga maafin semua orang. Maafin. Amalan yang paling bagus itu kita. Sebelum tidur nih Pak, lagi udah menjemit mata, ya Allah saya maafin semua orang-orang yang udah nyakitin saya, melukai hati saya, yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya udah maafin semua. Mudah-mudahan mereka juga maafin kesalahan-kesalahan saya. Udah gitu, pas waktu nanti meninggal Husnul Khotimah enak. Tidur kalau hidup mendendam yang ada ngorok. Berarti yang ngorok mendendam. Enggak. Orang tidur kalau masih nyimpen banyak pikiran yang ada gelisah, ngigo, macam-macam pikirannya, tidur lagi
badan sehat, biar jiwa sehat, biar hati tenang, maafin semuanya. Emang saya mau tanya sama Bapak, kita nyimpen dendam sama orang manfaatnya apa buat kita? Tanya sama diri kita kesal sama orang, kita simpen dalam hati, apa manfaatnya buat kita? Ada manfaatnya? Ada manfaatnya? Kagak ada. Yang ada bikin pikiran stres. Asal aku lewat kemudian ya gue terbang kali sama dia, minggir jalannya. Harus itu lewat itu tetap jadi jauh. Gara-gara ada rumah dia. Yang ada nyusahin kita bukan bahagia. Makanya udah buang itu semua. Saya juga lagi belajar menata hati sama-sama yang kita belajar. Orang kita berantakan ini jadi umatnya Rasulullah, umat di akhir zaman begini ada merata. Beli motor diomongin orang, gak punya motor diomongin orang. Beli mobil diomongin orang, gak punya mobil diomongin sama orang. Begini salah, begitu salah, udah serba salah jadi hidup sekarang. Bener apa bener? Tapi kalau kita ikut nimpalin, kita juga yang makin pusing. Makanya jangan ditiru. Lepasin aja. Ya, Rasulullah doanya Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Maafin aja. Sudah kita belajar ya Pak ya? Sama-sama. Lepas dari sini, pulang dari sini yuk. Kita awali hari kita dengan vlog. Udah, saya mah udah tua, nggak usah mikirin macam-macam. Bapak, udah lihat rambut juga, tanda kematian. Lihat kulitnya udah mulai keriput, tanda-tanda bahwasanya kita sudah sepuh. Lihat badan yang sudah mulai tidak bisa berdiri tegak, tandanya kita sudah benar-benar sepuh. Lihat kaki yang sudah tidak bisa melangkah jauh, tertatih-tatih harus menggunakan tongkat, tandanya kita sudah tua. Apa lagi yang mau kita andalin? Apa lagi yang mau kita kejar? Fokus di urusan akhirat, jangan lupakan perkara dunia. Maafin semua orang, lepasin semuanya. Insya Allah Bapak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jangan macam-macam. Seperlunya aja. Ya Pak ya, kalau anak sakit orang tua itu begitu aja udah. Kalau anak muda banyak menasihat sama orang tua, udah Pak gitu ingat mati udah. Biasanya yang tua duluan atau yang muda duluan? Yang tua agak dulu pengen yang muda duluan. Agak pantas. Kalau ada di masjid disebutnya innalillahi wa inna dunia umur 27 tahun, pantas kagak? Pasti kita ngomong ya Allah masih muda banget. Kalau ada yang tua innalillahi udah umur 60 tahun, pantas. Ya udah, berarti pantasan yang mati mana duluan? Ya udah Pak, kita nikmatin aja hidup dah. Ya, jangan dibikin pusing, jangan dibikin pusing. Lepasin semuanya, legowoin, ikhlasin semuanya. Allah yang udah ngasih, Allah yang ngatur, jangan ikut campur. Allah ngasih banyak, alhamdulillah. Allah ngasih dikit, minta lagi, begitu aja. Boleh nggak? Boleh nggak? Makanya nih, terakhir
Stok habis, masya Allah, amil rebutan. Zaman kopi coba lihatin amil rebutan dari Meruyuk ada kali lima. Dari Meruyuk pernah ini, manggil orang luar buat amil enggak? Lagi kopi itu sampai kayak rata enggak? Untuk mandi maya semprot ini maya pakai tumbuh habis semprot. Masya Allah. Ya, jadi kata Mbah Marus tadi niat baca sholawat ada 4. Yang pertama menjalankan perintah Allah. Ini Bapak nih besok nih kalau mau pergi sholawat, mau pergi hadir maulid apa ya? Niatnya ini. Niatnya apa yang pertama? Menjalankan perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Perintah Allah. Perintah Allahnya dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu fil amal. Sholawat. Jadi menjalankan perintah. Yang kedua, orang niat sholawat, orang niat baca sholawat apa? Memenuhi haknya Rasulullah. Rasulullah punya hak, Pak. Dan kita sebagai umatnya diberikan hak juga. Apa haknya? Umat Rasulullah tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Amin. Ada yang amin. Bagaimana dulu? Umat Rasulullah tidak ada yang masuk neraka. Amin Allahumma. Kalaupun untuk masuk neraka sifatnya sementara, tapi sementara di neraka 1 hari sama dengan 1000 tahun. Pengen mampir? Sehari aja. Sehari nggak apa-apa. Setengah hari dah. Short time. Ya. Umatnya Rasulullah nggak masuk neraka, Pak. Bahkan Rasulullah kalau umatnya dicari di surga nggak ada, dia cari ke neraka. Beliau turun ke neraka, lihat mana umat saya. Sampai dalam hadis Qudsi dikatakan Rasulullah nangis, kenapa? Ditanya sama Allah, jangan sampai umat saya masuk neraka. Masya Allah. Saking cintanya Rasulullah sama kita, maka kita penuhi haknya Rasulullah dengan kita baca sholawat kepada Rasul. Yang kedua. Yang ketiga, mengharapkan syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah, syafaat ulama buat orang-orang pendosa seperti kita ini butuh banget sama syafaat ulama. Jadi kata Mbah Marus, niat yang pertama menjalankan perintah Allah, memenuhi haknya Rasulullah, mengharapkan syafaat dari Rasulullah, dan yang terakhir niat orang baca salawat yang itu adalah liqadai hajatih, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Jangan dibalik. Kebanyakan orang kita yang ngelakuinnya kebalik. Ngelihat mobil, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngelihat motor bagus, sallallahu alaihi wasallam. Ngelihat rumah cakep, sholawatin hadir dulu. Jadi dibalik, Pak. Nomor 4 dulu tujuannya. Nomor 1 sampai 3-nya dihapus. Orang baca sholawat sekarang biar hajatnya dikabulkan. Padahal hajat dikabulkan itu nomor berapa? Dalam sebuah hadis ada seorang buta datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya. Mata saya buta, mata saya sakit, tolong doakan saya. Kata Rasulullah, ambil wudhu. Ambil wudhu, Pak. Masih punya wudhu? Masih punya wudhu? Nah, kalau yang belum punya wudhu, ambil wudhu. Langsung praktekin aja. Ambil wudhu. Setelah ambil wudhu ngapain? Salat 2 rakaat. Salat apa? Salat mutlak, salat hajat. Lalu setelah salat 2 rakaat ngapain lagi? Doa. Ajarin bagaimana doanya. Diajarin sama Rasulullah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika fayaqdi hajati. Udah catat doanya. Udah hafal semua ya? Hafal semua, emang BKKM luar biasa kiai. Jamaahnya sekali baca, sekali udah hafal semua. Hafal nih, Pak? Itu doanya. Setelah kalimat saya di hajati, ya Allah kabulkan hajatnya, sebutin hajatnya. Ya Allah, pengen punya duit. Nih, bedain sama hajat sama nafsu. Kalau hajat itu 1, Pak. Hajat itu 1. Kalau nafsu itu banyak. Jadi kalau dibilang diajar sama Rasulullah ini untuk yang hajat, bukan nafsu. Hajat. Bapak lagi kepepet banget butuh 1 perkara, doanya itu.
Ya Muhammad, ini atawajjahu bika ila rabbika ayaqdi hajati. Jadi ini wasilah, cara ngajarin kita berwasilah. Minta kepada Allah melalui siapa? Rasul. Ayaqdi hajati disebutin hajatnya apa? Nah kalau orang ini yang datang pada Rasulullah, matanya buta, matanya sakit. Lalu setelah doa ini dia ambil langsung bisa lihat lagi. Masya Allah. Jadi kalau hajat satu yang ingat hajat itu satu. Jadi kalau bapak lagi pengen butuh satu pilih. Pilihnya itu aja. Dah. Jadi kalau bapak lagi pengen sesuatu, dah itu aja yang diambil. Yang dimasukin dalam hati, ya Allah saya pengen ngawinin biar dapat duit. Dah itu aja. Kalau banyak itu namanya bukan hajat, tapi benar. Pengen ini, jangan. Kalau lagi bapak lagi minta rusak satu aja, jangan yang macam-macam. Jadi tolong baik-baik dengan sesama, yuk kita amalin, yuk kita praktekin. Yang terpenting adalah jaga hati kita juga. Amin Allahumma. Lingkungan kita penuh orang-orang yang suka mengajak kepada kebaikan, lingkungan kita penuh orang-orang yang punya hati yang bersih, yang bijaksana. Jangan cuma banyak ngomong orang tapi nggak mau gerak, nyuruh kerja bakti tapi nggak mau kaki. Ada yang gitu kan Pak? Nyuruh patungan tapi nggak mau patungan, nyuruh nolongin orang tapi dia nggak mau nolongin orang. Itu prakteknya ilmunya. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini, di waktu yang munajat ini, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya Allah kabulkan semua hajat kita dan Allah mudahkan segala urusan kita. Dan terpenting adalah mudah-mudahan Depok memiliki pemimpin yang adil, yang amanah, yang senantiasa berpihak kepada rakyat, yang senantiasa menciptakan sebuah hal yang baik dalam kehidupan kita dan lingkungan masyarakat kita. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar kiranya jadikan pemimpin kita pemimpin yang amanah, pemimpin yang senantiasa adil dan taat, yang senantiasa menjunjung tinggi hak-hak daripada rakyatnya dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita semua puncak kenikmatan wafat dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Mohon izin nanti sempat ngopi aja, jarang enggak karena channel kami udah pergi lagi. Jadi izin ada donor darah Pak di Pulau Mutiara, jadi yang punya kesempatan silakan ikut donor darah kerjasama MUI, Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Kita bareng-bareng ngadain donor darah di Masjid Al-Makmur di Villa Mutiara. Insya Allah jam 7 kita mulai start sampai jam zuhur itu donor darah. Jadi yang sudah biasa donor darah silakan kami undang untuk bisa hadir di sana. Demikian, yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesalahan mustaqim. Allahumma billahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair, jazakallahu khairan. Sama-sama sudah kita dengarkan nasihat serta ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Bapak Kiai Alex Ahmad Solehan. Para Bapak kami persilakan. Thank you.
لنا بجميع الذنوب وتمحو بها عنا جميع الخطيئات وتقضي لنا بجميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها إليك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وبارك وسلم عليه وعلى أصحاب أزواجه وذريته في بيته ومن صلى عليه أبدا في قلبه والصلاة دائمة بدون ملكه ربنا سهل أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغ إليك يا الله يا رحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلهما فينا ولا معنا ولا معنا بنا شقيا ولا محروما ولا مخلوقا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تدعنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عينا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا جاهلا الا علمته ولا فقيرا الا اغنيته ولا ضالا الا هديته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولذريتنا وربنا شرورا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم نسألك الحق وارزقنا اتباعه واحرمنا الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. صلى الله